Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madita saluhutna. Hurian itu hata dongan sapor syaon, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita bercerita jalan marsaur do tatan debata, pertama sekali kami akan memperkenalkan diri kami, karena ini kali pertama kami boleh bersama-sama dengan kita untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ate nadong do suku-suku di bagasan roha ise do guarni amang padita nagatengi na rohate. Ise do songo dia do pardo pakan amang padita nagatengi na roha di bagasan. Ia hami padita Raymond Aaron Sitorus, dainang pangitubu boru silitonga, parnijabu boru sidioran, simatuan nami boru siluluan. Horas madihamu pariban nami, horas madihamu tulang nami, posroha nami, dijako kamu doa songon beremuna, ati buah gabe, helamuna haduan. Asal nami sian Lampung, jelasonari hami makobasi di HKBP Pos Pelnom Mensen Jombang, Resort Surabaya Selatan. Tangnya kok kamu amanginang, tangnya kok kamu hami, ruas nihuriata nadong di Jombang, asabui hami margogo mamuji pasang apon goren debata, jalabui dapot nami songon lahan pertapakan, jala pajong jokon bagas ni joron debata di Jombang. Segenap parhalado dan juga jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan salam untuk kita sekalian. Horas madihita talutna. Hurian itu hata saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Surat Rasul Paulus untuk jemaat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua di antara kita pasti pernah mengatakan ungkapan tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita pun merasakan bahwa kehidupan kita juga merasakan benar-benar tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Setiap dari kita pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Adong mana tibo, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, adong na roa, adong na gateng, ate, adong na botar, adong na birong. Semua kesempurnaan, semua kelemahan, semua kekurangan, semua kelebihan yang ada pada kita merupakan berasal daripada Allah. Kesempurnaan adalah milik Allah, tetapi bukan karena itu menjadi bahan untuk kita atau alat bagi kita untuk melanggar semua peraturan, untuk melanggar semua omongan-omongan, untuk melakukan perbuatan jahat atau tidak menyelesaikan semua tugas panggilan yang disampaikan kepada kita. Banyak yang mengatakan dikarenakan kekurangan, dikarenakan kelemahan yang ada padanya, toema dan jabar nami. Gabi dipakai mah istilah sian Alkitab, sian Bibel namandok itak nabui hulahon ima nadiulah. Melalui ungkapan yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna seharusnya menjadi acuan bagi kita untuk boleh melihat apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan bagi kita. Ketika kita kurang di dalam satu hal, kita memiliki kelebihan, mari kita tutup kekurangan tersebut. Hidung ben bahasa hitam museng didok gabe manusia bersosial. Asabui pasti kopon melengkapi satu sama lain. Ungkapan tersebut seharusnya menjadi memperbaiki kehidupan kita, sehingga kita dapat memperbaiki semua yang telah kita lakukan di masa lalu, agar kita boleh melihat pada masa kini dan menjadi lebih baik untuk masa depan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kelemahan. Kita juga harus bercermin kepada kehidupan kita. Najolo jujur menginang kelemahan nami ima menghitung kali-kali, bagi-bagi, tambah dan kurang. Jujur, ketika SMP dan SMA, pelajaran matematika itu menjadi sebuah momok bagi kami. Alimarhiti tisiani masih ajar. Buhadur carana asabui. Dia tuh sih satu-satu hal yang tidak kita ketahui. Memperbaiki setiap masalah, memperbaiki setiap kesalahan, memperbaiki pola kehidupan kita, pola pikir kita, taruh mobi, memperbaiki paturehon haporsyota itu debata. Ingat amanginang, pada saat ini semakin banyak perkembangan teknologi, semakin banyak kemajuan teknologi, sehingga kita diperhambakan oleh kemajuan perkembangan tersebut. Kita mendewakan perkembangan tersebut dan melupakan Tuhan. Memang tidak semua,
melalui itu satu dua orang, seluruhnya akan terkena imbasnya. Januna mace godang di bagasan sadarion satu tikion aka panurirang pargagak atau nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan pikiran dan kepercayaan setiap manusia. Tarumubi mamuseng ditiki zaman sonarion COVID-19 sia. Porsia doa manginang molo dan adong corona contohna mulu dibuka do maskeri tarida iponna senyum ibana otu baga do berengon ale anggo songono do ni ida sian jolon dan tarboto songo dia do pardo pakatai aka inata dan tarida be lipstick na merahi atenang. Kita boleh belajar melalui situasi pada saat ini bagaimana setiap permasalahan, setiap kesalahan, setiap yang ada pada kehidupan kita sekitar kita boleh semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Ada 3 waktu kehidupan yang kita lalui. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Mulu bermalas-malasan do hita najolo, mulu dan olo hita giat karejo, kita tidak mau berusaha, hanya bermalas-malasan, tentunya ke depan kita akan ketinggalan. Hidup main bahasa, adong istilah museng berakit-rakit dahulu bersenang-senang, kemudian melalui hal itulah kita belajar terus belajar, berusaha agar ke depannya kita boleh berhasil dalam kehidupan kita. Masa lalu biarlah masa lalu, akan tetapi masa lalu biarlah menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki setiap kehidupan. Demikian juga dengan firman Tuhan pada satu hari ini. Jemaat yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Allah, firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada jemaat Efesus dan juga kita pada saat ini, mereka orang Efesus hidup di dalam kedosaannya. Mereka tidak mau menerima Injil. Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka tidak mau menerima Allah dan mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupannya. Sehingga mereka hidup dalam dosa. Ketika mereka belum menerima Injil dan tidak mengenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus, banyak yang mereka lakukan, banyak yang mereka kerjakan menjadi kedosaan bagi mereka. Apa yang mereka lakukan itu mendukakan hati Allah. Sebab di ayat 1 dikatakan pada ayat ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jalahita pesonaria manginang. Kita yang dikasihi oleh Allah. Bagaimana kita dalam kehidupan kita di masa lalu? Kita harus bercermin melalui masa lalu kehidupan kita. Agar kita boleh menjadi lebih baik lagi dan menumbuhkan generasi yang baik juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, satu pelajaran yang sangat berharga meskipun itu kecil. Ketika kami hendak merantau melanjutkan studi ke Siantar, Holland sada
di pasahat na tua-tua itu kami. Mereka menyampaikan, menyerahkan sebuah Alkitab dan kidung jemaat. Bapak berkata, manang tu dia peho, ingot hatan di bata. Jalahita pesonaria manginang. Ikon bui kita patubuhon, mengajari akayana kota, mulai sian sonari, menumbuhkan bibit-bibit yang bagus di dalam kehidupan mereka. Ketika kita tidak memberikan itu ke depan, mereka akan kehilangan arah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin hal ini pernah kami sampaikan ketika kita pertanyaan melalui aplikasi Zoom Stresor. Seorang sahabat mulai siang TK, SD, SMP, 1 SMA, kami selalu bersama-sama. Sering satu kelas dan berlomba untuk mendapatkan juara. Akan tetapi ketika kami beranjak di kelas 1 SMP, Allah memanggil bapaknya, memanggil ayahnya. Hidup terombang-ambing. Karena di masa muda tidak ada lagi yang boleh mengajari dia. Akan tetapi kami terus melanjuti kehidupan kami. Di dalam setiap kegiatan gerejawi kami mengikuti. Dan ketika kami kelas 3 SMA, Allah kembali memanggil ibunya. Semua abang-abangnya berkeluarga, memiliki keluarga masing-masing. Tinggal dia seorang diri dalam kehidupannya. Allah memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Allah memberikan pekerjaan yang baik baginya. Allah memberikan rezeki yang baik baginya. Tapi mengapa? Ketika Allah telah memberikan semua kepadanya, ketika dia telah menikmati kebaikan Allah, menikmati anugerah Allah, dia berjumpa dengan seorang gadis yang memikat hatinya, lalu ia memilih untuk menyimpang dari jalan Allah menjadi Ahmad yang dapat roh hati yang menginang. Ketika kita tidak boleh dan tidak dapat mengajari anak-anak kita dengan baik, maka ke depan dia tidak akan ada pegangan, terlebih untuk iman kepercayaannya. Sedangkan yang sudah dibimbing dengan baik, dia boleh menyimpang dari jalan Tuhan. Lama doa nasohea diajari doa dinggan. Dalam masa do di Medan amanginang, ditiki makobasi kami di Medan. Gudang doa lowongan-lowongan dibuka di sini. Menerima lowongan pekerjaan, menerima kos, alai pola ugamo-ugamo tertentu. Nama lapata di siya manginang, mulodang bui ta ajari akayana kota, mulai sian sonari, mulai pada saat ini, ke depan, dia tidak boleh memegang teguh iman kepercayaannya. Idu buasa ikon bui tapatari dahon, patuduhon integritas iman. Dan hal ini yang akan disampaikan oleh firman Tuhan pada satu hari ini. Mereka dianggap sebagai orang yang mati karena mereka banyak melakukan perbuatan dosa, penyembahan terhadap berhala, hidup dalam perbuatan daging, dan percaya pada kekuatan-kekuatan yang ada pada dunia ini. Mereka dianggap mati karena spiritualitas mereka, iman kepercayaan mereka, pengharapan mereka tidak boleh bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena mereka tidak mau menerima Yesus
Yesus dalam kehidupannya. Pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus di dalam kehidupan kita, Manginang? Siapakah Yesus bagi kita orang yang percaya? Ketika kami boleh melayani di Aceh, anak-anak, remaja, dan pemuda menjawab, Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Miris. Tangis do di bagasan roha, dang adong nama dok, anggo Yesus ima, juru selamat. Mereka menjawab, Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Bisa kita bayangkan, Manginang, pengetahuan mereka tentang agama Kristen, pengetahuan mereka tentang iman orang Kristen, pengetahuan mereka tentang Alkitabiah itu sangat minim. Boleh kita bayangkan bagaimana mereka nanti merantau. Mereka yang sudah dibaptis karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan tidak mengenal Yesus dengan baik, mereka dibaptis ulang. Dilonokon tu sada kolam. Ujungna magu mabiru-biru di bata. Kan sarupa dua mang. Sarupa Kristen do nang berbeda gereja. Benar. Tetapi baptisan hanya sekali di dalam seumur hidup. Dak boto muladong sia kita na dua hal dibaptis satia Manginang. Anggui guarna nalau mertapian namai mulahami mandokon. Baptisan hanya sekali di dalam kehidupan. Tidak ada lagi bahasa ketika dia dibaptis ulang, ketika dia dibaptis celup, dia mendapatkan kehidupan yang baru. Hati-hati, Manginang. Ketika kita boleh menerima Yesus dan mendapatkan baptisan pertama kali kita ketika anak-anak, di situ kita telah menerima kehidupan yang baru. Bukan ketika kita dibaptis selam. Hati-hati, Manginang. Ini yang membuat jemaat Efesus menjadi hidup dalam dosa, karena mereka tidak mengerti bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana nikmatnya menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bagaimana dengan kita? Apakah masih ada di antara kita yang memegang jampi-jampi? Atau masih ada yang percaya kepada kekuatan-kekuatan duniawi, menggunakan susuk dan lain sebagainya, pemikat, penglaris dan lain sebagainya? Maaf, Manginang. Muladung dopesia kita namanya si songoni buang, hempaskan jauh-jauh. Karena orang Kristen yang sudah menerima Yesus, yang telah menerima Injil dalam kehidupannya, tidak ada lagi memegang kekuatan-kekuatan duniawi. Dan adong besia kita narotudatu. Dan adong besia kita namarnida zodiak. Dan adong besia kita namar si beguon dota kana asing. Kehidupan di Samosir masih ada yang seperti itu, Manginang. Ketika dia boleh merenovasi rumahnya dengan baik, ketika rumahnya sudah menjadi lebih besar dan lebih indah, di Baenma, Mangido, Godang, Asa Martua,
mangido tuani godang asaro akan naulina denggan tutonga tongani inganani suku-suku di hita manginang tui sido hita mangido hatuaon tui sido hita mangido lasni roha tui sido hita mangido pasu-pasu. Apakah datuni manang beguni manang ahamai naboru opung tulang dot akan asing nanong parjolo moding boy mangalen pasu-pasu tu bagasan nguluta. Apakah dengan melakukan ritual seperti itu rumah itu boleh menjadi terberkati dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera? Firman Tuhan pada satu hari ini menjadi refleksi perenungan bagi kita. Jika kita boleh merenungkan sejenak atas apa yang telah kita lakukan pada saat ini, apa yang telah kita lakukan selama ini, tentu banyak dosa yang telah kita lakukan. Seharusnya kita layak untuk menerima hukuman atas apa yang kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Allah dan anugerah Allah, kita diselamatkan dan dibebaskan. Itu semua atas pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Yang menjadi pertanyaan tadi, siapakah Yesus di dalam kehidupan kita? Yesus yang boleh menderita bagi kita, rela mati untuk kita, menerima siksaan untuk kita, hanya untuk menyelamatkan kita. Dan itu tandanya kita telah mengenal dan menerima Yesus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita benar-benar telah mengenal Yesus dengan baik? Apakah kita telah menerima Yesus dengan baik di dalam kehidupan kita pada saat ini? Atau masih ada di antara kita yang ragu-ragu dengan kehadiran Yesus? Manang adung dopesia kita naga besi Thomas di bagasan sadarion. Ikon jolo di ida asabui Porsea. Orang Kristen yang baik adalah mereka yang boleh benar-benar mengenal Yesus dalam kehidupannya. Ikon tarida dohalak nanong majalo Yesus di bagasan ngoluna. Ima dang adong bohina murhin. Ikon las dorohana ganopari. Molotung pe godang aka arsak niroha, molotung pe godang aka sitaunon, molotung pe godang aka hutang dot aka na asing, molotung pe adong aka sahid na tahilala di bagasan satu sadarion, molo halak nama nada di bata nama jalo Yesus di bagasan nguluna, ikon tongdo las rohana, ikon bui dotong di bagasan pardo pakanai patuduhon bui nama las niroha. Ala pos rohana mida debata. Di pasat ibana duk nasa ngoluna polantu debata. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti sore. Dan adong siak kita nama boto adiga dotiki nahita lausian urtibion. Satu hal yang kita ketahui adalah menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, manang ape namasa di bagasan nguluta. Lalu bagaimana dengan jemaat Efesus? Apakah mereka sudah mengenal Allah? Apakah mereka sudah menerima Yesus dalam kehidupannya? Ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan
Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Setelah mereka mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus itu penting dalam kehidupan kita, maka mereka beralih, mereka bertobat, mereka kembali kepada jalan Allah. Pada saat ini Rasul Paulus tegas mengatakan kepada jemaat Efesus dan kita pada saat ini, bahwa kini kita telah menerima keselamatan daripada Allah melalui anaknya Yesus Kristus, dan kita diajak untuk mengikut Dia dan menunjukkan kehidupan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dalam kehidupannya, sehingga terlihat bagaimana kehidupan kita sebelumnya yang belum mengenal Allah dengan kehidupan kita pada saat ini yang telah mengenal Allah dan menerima Yesus. Terlihat perbedaannya menginang. Terlihat bagaimana perbedaan orang yang benar-benar menerima Yesus dengan orang yang belum menerima Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang telah menerima Injil, orang percaya dan menerima Yesus, jangan lagi kita hidup dalam keberdosaan. Unang beadong sia kita namangulahon hajahaton. Unang besia kita namangulahon hasipile beguon. Unang besia kita adong naro tudatu lo manukun sadia do jalapiga do nomor tu marsogot. Ati buha. Unang beadong sia kita namangido tu hagogoni portibion. Holan tu debata sabing do hitalau. Hanya kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, duka cita sekalipun, pergumulan berat sekalipun, pergi kepada Allah. Berbicaralah kepada Allah. Sebab berbincang kepada Allah adalah gratis. Dan Yosua 24 ayat 15 berkata, anggo au dongaku saja bu ikon jahobado poluan nani. Dan adong debata na asing dukon debata nama ngaleon hangulon tuhita. Semua yang ada pada kita pada saat ini membawa kita hidup dalam dosa yang harus kita tanggalkan. Jaga mata, jaga hati, jaga mulut, jaga telinga, jaga pikiran. Kalau protokol kesehatan mengatakan 3M atau 5M, pada saat ini kita juga diajak untuk menjaga seluruh panca indera kita agar tidak berbuat dosa. Seperti halnya ketika kita hendak mandi. Ikon tabuka doa menginang abitana kotor. Dungi martapian mahita. Sabun, sampuan, dan lain sebagainya. Agar kita bersih dan seluruh virus, kuman, dan lain sebagainya hilang dalam tubuh kita, dan kita menggunakan pakaian yang baru dan bersih. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tanggalkan perilaku, sikap, pikiran yang lama, yang selalu membawa kita di dalam dosa. Dan pada saat ini, kita yang telah menerima Yesus, mari kita pakai pakaian yang baru, iman, kepercayaan yang baru, kehidupan yang baru daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya jadi mengingat lagu sekolah minggu yang mengatakan dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, menunjukkan kasih Allah, penyertaan Yesus itu ada dari dulu hingga sekarang dan sampai selama-lamanya, membuat kita selalu bersuka cita setiap hari. Di ayat 6-7 pun berkata demikian. Dan di dalam
memastikan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu adalah sukacita bagi kita, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dan itu juga sukacita bagi kita. Kita yang telah menerima Yesus adalah yang telah mendapatkan posisi di kerajaan surga. Kita nanau majakon debata, manada debata, majakon Yesus, gabe parjabar duhita di harjon debata. Pasrohata. Bukan karena pahala, bukan karena perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mulu didongatan nama rugamu nama naasing madok. Kita boleh selamat, kita boleh hidup, kita boleh mendapatkan surga ketika kita melakukan pahala, mengumpulkan pahala. Tetapi di dalam ajaran agama kita mengatakan, ajaran Yesus mengatakan hanya karena anugerah, hanya karena iman kita diselamatkan. Oleh sebab itu kita diajak tetaplah hidup di dalam iman terhadap Allah. Tetaplah hidup di dalam kasih penyertaan Yesus. Unang diadong sekitana manibil siandalan debata. Di pargogue debata mahita, lau mangulawan hatani debata jala bui hita gabe parjabar di harajonai. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita ya Tuhan pada satu hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami merasakan nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Kami pertama-tama bersuka cita ya Tuhan pada satu hari ini, di mana Tuhan masih menyertai langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami dalam 6 hari lamanya. Mari Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Mari Tuhan yang memberkati setiap yang kami lakukan, agar semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kami lakukan, agar kami boleh belajar dari kesalahan kami di masa lalu, kami boleh memperbaikinya di masa kini, dan kami boleh menerima hasil dari apa yang telah kami lakukan di masa yang akan datang. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap menyerahkan kehidupan kami, agar kami boleh tetap berserah, dan kami boleh tetap menunjukkan integritas iman kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami orang yang berdosa ini, ampuni kami, dan biarkanlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak pengasihan Tuhan, agar kami boleh tetap menjadi penyalur-penyalur berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari pimpinan jemaat, para majelis, jemaat yang mulai dari tua dan hingga pada anak-anak. Mari Tuhan yang memberkati seluruhnya, agar kami boleh bersuka cita di tempat ini ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Berikan kami kesehatan, jauhkan daripada kami mara bahaya ya Tuhan, sehingga kami boleh berdamai sejahtera bersama-sama di sini ya Tuhan, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami satu hari ini, agar apa yang kami lakukan boleh dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 193.